Hey ho Pop Gengs. Teman-teman, perkenalkan nama aku Poppy. Deketin cowok jomblo itu saingannya banyak ya. Mending deketin cowok yang udah punya pacar, saingannya cuma atu. Iya, kamu. Iya, kamu. Oke lah, aku nggak mau jadi orang kedua. Mas udah bohongin aku selama ini, Mas. Aku jijik, aku benci. Doni nangis, Jadi itu tadi cuma contoh beat yang gak lucu ya. Gimana kalau kita main tebak-tebakan aja? Ah enggak, nanti kok Ernest komen lagi. Tebak-tebakan itu tidak fair. Sekarang aku mau masuk ke setnya aja. Kamu gak penasaran ya, bagaimana sih kehidupan para stand up komedian mengubah hidupnya? Karena kata Mas Panji sih, stand komedi bisa mengubah hidup. Lalu bagaimana mereka ini sebelum, sampai, dan setelah ikut kompetisi harus survive di industri hiburan? Yang aku bilang sih ya, gak selucu beat-beat mereka saat manggung. Komika ini misalnya, di kompetisi Suci Season 4, personanya itu sebagai laki-laki lugu, kalem, sederhana. Biola di tangannya ditambah materi-materi absurdnya itu emang mengundang banyak tawa penonton. Hanya saja, dia nggak bisa bicara banyak dalam kompetisi tersebut, karena hanya bertahan sampai 6 besar. Dodit saat itu kalah saing dari persona Abdur dari timur dan David si tukang ojek. Tapi di dunia seni peran, ia yang paling sukses. Sebelum menjadi seorang komika, Dodit adalah seorang guru geografi. Pernah ditanya nih, berapa perbandingan gajinya sebagai guru geografi dengan penghasilannya sebagai stand-up komedian? Dengan malu-malu, ia pun menjawab 25 kali lipat. Gimana kalau 25 kali lipat? Kalau misalnya gajinya sebagai guru 2 juta, itu artinya ya Dodi punya penghasilan 50 juta dong. Itu baru sekali show ya. Terus dalam sebulan nih, dia ini bisa 7 kali show. Kamu hitung sendiri aja ya. Pantas aja nih nama Dodit masuk dalam jajaran komika terkaya di Indonesia. Ia juga kabarnya sering gonta-ganti motor Harley yang harganya bisa sebanding dengan harga 2 rumah. Penghasilan komika bisa segitu ya. Auto langsung nulis materi nih, terus open mic. Kamu pasti gak asing dengan komika asal Madiun yang satu ini. Dia itu selalu tampil dengan personanya sebagai anak petani. Kalau udah bawain materi tentang anak petani, dar pokoknya. Nopek Novian mengawali karirnya sebagai komika dengan mengikuti audisi Suci season 6 dan 7. Namun gagal. Nah, di kompetisi Suca, ia juga hanya sampai di babak 14 besar. Sempat vakum, namanya pun kembali mencuat sebagai konten kreator. Kontennya mulai viral setelah Raditya Dika mampir ke tempat tinggalnya yang ia sebut kos-kosan The Raid. Bukan hanya itu, Livi Renata si Ratu AdSense bahkan sering kolaps loh sama Nopek. Alhasil nih penghasilannya dari YouTube yang awalnya cuma ratusan ribu kini menjadi puluhan juta. Dan konten-kontennya juga selalu trending. Tapi nih di balik kesuksesannya sebagai komika, Nopek punya kisah hidup yang cukup menyedihkan. Coba musik sedih dulu. Nah, dia ini mengaku kalau petani yang merawatnya sejak kecil bukanlah orang tua kandungnya. Ia katanya hanya dititipkan oleh orang tua aslinya tanpa biaya sepeser pun. Padahal pekerjaan orang tua kandungnya Nopek Novian, cukup mentereng. Ayahnya itu adalah anggota BRIMOB, sementara ibunya adalah seorang perawat. Seorang komika asal Banjarmasin, juara 3, pemain film, sering diundang di acara TV dan YouTube. Oke, sosoknya cukup mentereng di industri hiburan tanah air. Kalian pasti tahu Ebel si ular kobra. Tingkahnya yang nyeleneh dan absurd mampu membuat kamu nangis ketawa. Tapi di balik kelucuannya di depan layar kaca, pemilik nama asli Ahmad Najmi Hidayat ini punya banyak kisah hidup yang sangat memilukan. Sebelum menjadi seperti sekarang, umur 14 tahun dengan bermodal nekat merantau dari kampungnya di Palangkaraya ke Surabaya, menaiki kapal pengangkut barang. Gak ada keluarga, uang seadanya, tinggal sembarangan. Udah banyak pekerjaan yang dilakoninya yang bahkan sampai tidak pernah terfikirkan banyak orang. Jualan koran sampai jualan diri, tukang parkir, kurir narkoba, bahkan menjadi tester obat-obatan.
Semacam orang yang disuruh coba obat nih sebelum diproduksi massal. Kini Abel udah fokus dengan pekerjaan dan kehidupan rumah tangganya. Bahkan dari hasilnya bekerja, ia sudah bisa membelikan sang istri mobil loh. Tapi kalau dibayangkan ngeri juga ya pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakoninya. Oke, masih ingat saat Marshall Widianto terseret kasus dia OnlyFans? Nah, dia ini ngaku membeli 76 video syur dia OnlyFans seharga 1,4 juta. Gitu katanya. Artinya Marcel ini udah punya banyak uang ya? Oh, pastinya. Bandingin aja rumah Marcel yang dulu dengan rumahnya yang sekarang. Wajar sih, kalau perubahannya jauh banget. Soalnya acara-acara yang diisinya di TV tuh banyak banget. Tapi sama seperti Abel Cobra, sebelum jadi komika yang kaya raya, juga pernah menjalani hidup atau kisah hidup yang memilukan. Bayangin deh, buat makan mie instan aja harus sepiring bertiga. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Marcel menjalani banyak pekerjaan. Mulai dari penonton bayaran yang cuma digaji 19.000, antar jemput PSK, kurir minyak angin palsu, bahkan juga jadi kurir narkoba saat masih berusia 5 tahun. Kebayang gak tuh? Tapi lihat aja sekarang Pop Gengs, udah jadi brand ambasador produk kecantikan, presenter dan bintang film. Belum lagi kedekatannya dengan Celine Evangelista. Bikin cowok-cowok pada ngiri ya sama Marcel. Kalau yang satu ini udah aku singgung di awal tadi sih, dosen Akademi FYP Arif Berata. Kalau mau FYP di TikTok belajar sama beliau dah. Kamu harus tahu juga ya Pop Gengs, ini adalah salah satu dari deretan komika papan atas yang namanya kian diperhitungkan di industri hiburan. Tidak percaya Ki? Lihat nih. Gak banyak loh komika yang bisa bermain dengan aktor papan atas Reza Rahardian di serial web populer layangan Putus. Terus pernah main di film Cek Tokoh Sebelah tahun 2017, ya meski cuma figuran. Ia adalah komika asal Makassar yang lahir dari seorang biduan. Tapi pernah diwawancarai waktu sekolah ia sempat malu kalau orang tuanya itu biduan. Pernah bekerja sebagai karyawan di salah satu toko perkakas, tapi justru disuruh untuk menjaga di bagian perlengkapan hewan. Lalu ia pun mencoba peruntungannya merantau ke Jakarta, mengikuti beberapa kompetisi, dan berhasil sampai di 4 besar. Setelah selesai kompetisi, ia lalu melakoni pekerjaan sebagai talent koordinator sebelum membintangi beberapa film. Nah, komika yang terakhir ini selalu tampil dengan personanya sebagai kuli. Pekerjaannya emang adalah kuli bangunan dan sudah dilakoninya selama 10 tahun. Bahkan sejak masih duduk di bangku SMA, ia udah sering ikut dengan kakek dan pamannya. Selain jadi kuli, ia juga pernah bekerja sebagai buruh pabrik dan pedagang. Mencoba peruntungan dengan ikut ajang Stand Up Comedy Indonesia Season 7 di tahun 2017. Ia sukses loh masuk sampai 4 besar, padahal panggung tersebut adalah yang pertama bagi pemilik nama asli Didi Sunardi. Tak puas, ia lalu mengikuti ajang Stand Up Comedy Academy atau SUCA dan berhasil menjadi juara kedua. Kalau dilihat di Instagram dari Didi sih, udah diikuti 19.000 lebih dan terlihat udah sering diundang di acara-acara ya. Wah, sukses ya Kang?